Penuntun Saat Teduh Gereja Kristen Jakarta, Sabtu, 17 Mei 2025, dengan tema Senjata Duniawi atau Kuasa Tuhan. Terdapat di dalam 2 Korintus pasal 10 ayat 1-6, berbunyi demikian. Sikap Paulus. Aku Paulus, seorang yang tidak berani bila berhadapan muka dengan kamu, tetapi berani terhadap kamu bila berjauhan. Aku memperingatkan kamu demi Kristus yang lemah lembut dan ramah. Aku meminta kepada kamu, jangan kamu memaksa aku untuk menunjukkan keberanianku dari dekat, sebagaimana aku berniat bertindak keras terhadap orang-orang tertentu yang menyangka bahwa kami hidup secara duniawi. Memang, kami masih hidup di dunia, tetapi kami tidak berjuang secara duniawi. Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus, dan kami siap sedia juga untuk menghukum setiap kedurhakaan bila ketaatan kamu telah menjadi sempurna. Ada sekelompok orang di jemaat Korintus yang meragukan kerasulan Paulus, sehingga mereka menghasut agar Paulus tidak diterima dalam jemaat Korintus. Mereka berusaha menjatuhkan Paulus dengan cara yang licik, yaitu menyerang pribadinya dan pelayanannya. Dia dianggap tidak konsisten, hanya berani jika tidak berhadapan, hidup dengan cara duniawi dan pengecut. Bagaimana sikap Paulus ketika menghadapi tuduhan tersebut? Dulu, sebelum dia bertobat, dia akan menyerang dengan menggunakan senjata duniawi yang pernah dia lakukan dalam rangka menghabisi orang-orang percaya. Dulu, dia hidup dengan segala keangkuhan sebagai orang Farisi yang memiliki jabatan dalam mahkamah agama. Dia tidak segan-segan menyerang orang-orang yang tidak sepaham dengan ajarannya. Sekarang, ketika dia menghadapi tuduhan, dia bukan balik menyerang, melainkan menghadapinya dengan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah. Ketika diperhadapkan dengan orang-orang yang secara diam-diam mau menjatuhkan kita, janganlah menyerang balik dan melawannya dengan senjata duniawi. Mungkin kita bisa saja memakai kekuasaan, kekuatan untuk menyerang balik mereka. Namun, ingatlah, kuasa Allah sanggup mematahkan setiap siasat si jahat, merubuhkan keangkuhan orang-orang yang tidak mengenal Allah, bahkan sanggup mengubahkan pikiran kita. Dalam kehidupan yang kita jalani, kita sering mengalami berbagai tantangan yang berasal dari dalam diri sendiri atau orang-orang di sekeliling kita. Yang terpenting bukan fokus pada tantangan yang kita hadapi, namun cara kita menghadapinya. Hadapilah dengan kuasa Allah, bukan dengan kekerasan. Berdoalah bagi mereka yang suka menghasut, agar Tuhan meruntuhkan kekerasan hati mereka dan siasat jahat yang ada dalam pikiran mereka. Percayalah, kuasa Tuhan sanggup mengubah hati yang keras menjadi lembut.